Oke, selanjutnya kita akan lanjutin materi yang kemarin. Sekarang kita masuk ke deret geometri tak hingga. Nah, kalau kemarin itu deret geometrinya masuk ke deret geometri yang hingga. Nah, apa beda tak hingga sama hingga? Kalau hingga kita tahu batasnya si deret itu berhenti sampai mana, tapi kalau namanya tak hingga, jadi kita nggak ngerti nih si deret itu nanti bilangan itu tuh akan berhenti sampai di mana, itu tidak tahu. Jadi makanya namanya tak hingga. Jadi nanti bedanya hingga sama tak hingga. Jadi kalau misalnya hingga itu kemarin contohnya gini, ada angka 8 tambah 4 tambah 2 misalnya, tambah misal 2 nya nggak ada, terus atau gini berubah, misalnya angka 16 ya, angka 16 tambah 8 tambah titik tambah 1. Nah gini. Nah kalau tak hingga itu kita yang belakangnya tahu, jadi kayak tahu berhentinya dia di mana. Kalau hingga kita tahu berhentinya di mana. Nah, untuk yang berwarna kuning ini dia kategori deret geometri yang hingga karena tahu berhentinya di mana. Tapi kalau tak hingga itu cara menuliskannya gini. Nanti kalian akan menemukan soal yang saya gini, 192 tambah 96 tambah 48 tambah titik. Nah, titik yang ada di sini itu artinya dia bilangannya masih bisa diterusin lagi, 48 terus nanti 24 terus 12 dan seterusnya sampai kita tuh nggak ngerti batas berhentinya di mana. Jadi beda hingga sama tak hingga. Kalau hingga itu kita tahu orang yang paling belakang. Oke, kita tahu orang yang paling belakang. Tapi kalau tahu orang paling belakang ya, tapi kalau tak hingga di sini titik. Jadi masih bisa diterusin sampai ke kanan dan kita nggak ngerti berhentinya di mana. Itu tak hingga. Jadi kalau menemukan soal tak hingga itu tandanya adalah di belakang itu dia titik. Jadi masih bisa diterusin. Tapi kalau di belakangnya itu kita tahu berhentinya, misalnya yang atas nih berhentinya, oh ini 1 berhentinya, berarti dia kategori hingga. Tapi kalau tak hingga tadi ya di belakangnya titik yang artinya kita bisa nerusin sampai bilangan nggak ngerti berhentinya di mana. Dan geometri tak hingga itu bisa dihitung jika nanti rasionya itu kondisi rasio tahu ya, rasionya kurang dari 1. Kenapa rasionya kurang dari 1? Nah, untuk kasus yang ini 192 sama 96 berarti cara mencari rasio adalah orang belakang dibagi orang depan. Berarti 96 kita bagi sama 192. Berapa 96 bagi 192? Setengah. Dan ini setengah itu kurang dari 1. Nah, setengah itu kurang dari 1. Nah, kenapa tadi data hingga hanya bisa untuk menghitung, atau kita ngomongnya limit ya, limit itu kayak mau mendekati tapi nggak deket-deket gitu lah istilahnya. Nah, kita tuh mau mencapai kalau misalnya R-nya kurang dari 1 itu nanti jumlahnya itu bisa kita hitung. Tapi kalau nanti R-nya lebih dari 1 kita tidak bisa menghitung jumlahnya itu di angka berapa. Maksudnya gini, kan tadi geometri tak hingga itu bisa dihitung untuk R-nya kurang dari 1. Untuk R kurang dari 1. Kenapa? Karena misalnya contoh di atasnya 192 96 rasionya kan setengah. Nah, kalau kita lanjutin di sini pasti angkanya makin kecil nih. Jadi 48, 24, terus nanti 12, terus 6, terus 3, terus di sini berarti nanti 3/2 dan seterusnya. Jadi ini tuh makin kecil jumlahnya. Jadi kayak akan mendekati suatu angka. Yang angkanya tuh ternyata di sini nanti batasnya dia
akan menemukan batas yang makin kecil. Jadi nanti sekitar 0,an berapa ya kurang lebih ya di sini ya. Akan kalau kita terusin nanti sampai 0, berapa. Ini kan 1,5, nanti 1,5 bagi 2 udah 0,75, 0,75 bagi 2 lagi. Jadi kayak mau mendekati suatu angka. Tapi bayangkan kalau misalnya rasionya itu lebih dari 1. Kalau rasionya lebih dari 1 kan ibu balik jadinya gini. Misalnya angkanya gini ya. Angka 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 titik 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 titik. Ini ya, titik 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 titik. Ini rasionya sama dengan, kita tahu ya di sini ya, rasionya sama dengan orang yang belakang dibagi depannya. Berarti 4 dibagi 2. Rasionya dapat 2. Nah, kalau kita terusin di sini berarti 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128 titik titik titik. Nah, ini tuh angkanya makin gede, akan mendekati suatu angka yang gede dan kita nggak ngerti batasnya berapa. Beda kalau yang atas tadi yang kategorinya kurang dari 1, dia akan mendekati suatu angka yaitu 0. Pasti nanti 0, sekian gitu lah. Nah, dia akan mendekati suatu angka yang paling bisa tahu, oh dia sekitar akan mendekati 0 lah gitu. Tapi kalau ini kan angkanya bisa aja nyampe 1 miliar, 2 miliar dan seterusnya. Yang kita nggak ngerti batasnya di mana. Jadi untuk yang R-nya kurang dari 1 nanti limit atau kita bisa bilang tidak mempunyai limit jumlah. Jadi nanti delta hingga ini bisa dihitung untuk kategori yang R-nya nih R-nya kurang dari 1. Jadi kalau untuk R-nya kurang dari 1 kita bisa menghitung deret geometri Tahingga. Gitu ya. Jadi geometri Tahingga itu tadi kita nggak ngerti batasnya berapa dan rasionya nanti kurang dari 1. Karena tadi alasannya kalau kurang dari 1 dia pasti akan mendekati suatu angka yang itu 0. Misalnya tadi ya di sini 3/2 0, dia akan mendekati suatu angka 0. Tapi kalau rasionya itu lebih dari 1, ini ya, untuk rasionya yang lebih dari 1, kalau dia lebih dari 1, pasti di sini kan angkanya makin gede nih di sini. Dan kalau kita terusin di sini bisa aja angkanya jadi 1 miliar, 2 miliar dan seterusnya sampai kita nggak ngerti batasnya berapa. Jadi delta hingga itu akan menemukan jumlahnya untuk R-nya kurang dari 1. Nah, nanti cara menghitungnya gimana? Cara menghitung delta hingga ya. Cara menghitung delta hingganya itu dengan cara ya, untuk kategori R kurang dari 1. Kalau lebih dari 1 memang kita nggak bisa ngitung jumlahnya, jadi biarkan aja. Atau tidak memiliki jumlah gitu boleh. Tapi kalau untuk R kurang dari 1 nanti kalian memakai S gini ya, sama dengan A per 1 min R. Nah, ini caranya. S sama dengan A per 1 min R. A itu suku pertama, R-nya rasio. Oke, nah itu penjelasan untuk deret geometri Tahingga. Nah, setelah ini kita akan membahas soal sebelum membahas soal, Ibu akan membahas ini dulu. Sebuah bola yang dijatuhkan dari ketinggian. Nah, ini ada di halaman 35 ya. LKS ada di halaman 35 nomor 2 sebelum kita membahas soal latihan 5. Oke, ini ada contoh soal dengan aplikasi menggunakan deret. Caranya dengan deret Tahingga. Oke, contohnya gini. Ada sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 8 meter. Berarti kalau kita ilustrasikan, ada bola pertama dijatuhkan dengan ketinggian 8 meter. Ini 8 meter. Dan memantul kembali. Oke, ini memantul kembali. Kecilin. Dan memantul kembali dengan ketinggian berapa tuh katanya? 3/4 kali tinggi sebelumnya. Berarti kalau ini pertama dia
jatuh 8 meter, memantul 3/4 kali tinggi sebelumnya, berarti 3/4 dari 8. Berarti ini setinggi 6 meter. Oke. Nah, berarti kalau dia memantul, berarti dia ada posisi turun lagi, tapi turunnya masih setinggi memantulnya. Sambil dibayangkan ya, ini. Nah, berarti di sini masih posisi 6 meter. Terus memantul kembali. Nah, memantulnya tadi setinggi 3/4. Jadi pas posisi memantul terus turun itu ini sama. Ini tingginya sama. Tapi saat dia habis turun, dia mantul. Nah, mantulnya itu setinggi 3/4 tinggi sebelumnya. Jadi tingginya nggak akan mungkin sejajar dengan yang ini. Nggak mungkin. Gitu. Karena itu dibilangnya 3/4 dari tinggi sebelumnya. Jadi gini. Nah, jadi nanti yang kedua 3/4 dari 6. Itu berapa? Ya kurang lebih bagi 18/4 lah, atau dibagi 2, ini ya 3. 9/2, 4,5 ya. Berarti sekitar di sini 4,5. 18 dibagi 4. Benar kan? Kita hitung lagi coba. Sebentar. 3/4 dari tinggi sebelumnya. Berarti 3/4 dari 6. 3/4 dari 6. 3/4 dari 6 dibagi 2 ini 3, dibagi 2 ini 2, berarti 9/2. Berarti 9/2 ya 4,5. Berarti untuk si dia tingginya 4,5 meter. Nah, terus turun kembali, berarti turunnya setinggi ini. Terus memantul kembali. Nah, mantulnya lebih pendek lagi. Terus turun kembali, berarti turunnya segini. Terus memantul kembali. Nah, mantulnya lebih pendek. Jadi kayak makin pendek gitu. Terus turun kembali. Nah, gitu. Oke. Jadi kalau kita ilustrasikan begini ya. Nah, semoga bisa dipahami. Nah, sekarang berarti kalau kalian lihat yang gambar warna ungu sama yang warna merah, yang warna ungu tuh menandakan kalau bola itu posisi jatuh. Dan jatuhnya itu dia makin tak hingga. Jadi posisi deret tak hingganya nanti membentuk dua. Yang pertama deret tak hingga waktu dia turun, sama deret tak hingga waktu dia naik. Nah, deret tak hingga waktu dia turun berarti dia yang ungu. Nah, dia makin mendekati tak hingga, nggak ngerti dia tuh akan berhenti, si bola itu akan berhenti di mana, itu kita nggak ngerti batasnya gitu. Karena waktu itu kan bola jatuh mantul sampai kita nggak ngerti berhenti di mana. Jadi ini menggunakan aplikasi deret tak hingga. Nah, untuk menghitung yang kayak gini kita menghitungnya 2 kali. Jadi deret tak hingga waktu dia jatuh sama deret tak hingga waktu dia mantul. Oke, sekarang kita menghitung deret tak hingga dulu waktu dia turun. Jadi kondisi waktu dia turun. Jadi Bu kasih warna yang warna ungu. Deret tak hingga waktu dia turun berarti S sama dengan kayak tadi ya, A/1 min R. Ini soal ini ada di LKS ya, halaman 35 nomor 2. Oke. Nah, A-nya yang kita pakai adalah 8 meter. Yang 8 meter karena waktu dia jatuh pertama kali dia setinggi 8 meter. Berarti A-nya kita isi dengan 8/1 minus. Nah, rasionya adalah tadi di sini 3/4 karena dia dibilang memantul kembali dengan ketinggian 3/4. Berarti kayak yang turun ini sama turun yang ini sama turun yang ini sama turun yang ini itu rasionya 3/4 kali. Semoga bisa dipahami ya. Dari 8 ke 6, 6 ke 4,5 dan seterusnya. Jadi rasionya 3/4 kali. Gimana dengan yang naik? Nanti yang naik juga sama, rasionya juga akan 3/4 kali. Berarti ini 8/1 minus 3/4. Berarti 8/1
Satunya kita buat menjadi 4/4 minus 3/4. Berarti sama dengan 8/1/4. Terus gimana ngitung yang ini? Ya berarti 8 dibagi 1/4. Nah, tapi kalau ada pembagian gitu, kita kali silang, kali 4/1. Berarti sama dengan 32. Ini belum jawabannya, ini masih posisi deret untuk yang turun. Nah, sekarang kita punya bentuk deret lagi untuk yang naik yang warna merah. Yang warna merah itu juga membentuk deret tak hingga. Berarti yang turun sudah kita hitung. Nah, sekarang kita tinggal menghitung yang warna merah atau yang naik ya. Yang naik. Oke, yang naik. Nah, yang naik juga sama. Berarti S sama dengan A/1 minus R. Tapi kali ini A-nya bukan memakai angka yang 8. Sorry. Bukan memakai angka yang 8. Nah, kenapa? Karena waktu posisi dia sudah turun, dia kan memantul. Lah, memantulnya setinggi 3/4. Berarti kali ini memakai angka A-nya yang angka 6, bukan yang angka yang 8. Karena 8 itu udah dipakai untuk deret yang pertama kali, suku pertamanya untuk suku yang turun. Nah, suku yang naik pertama kali adalah 6 meter. Karena tadi memantul kembali setinggi 3/4 kali tinggi sebelumnya. Berarti A-nya memakai angka 6. Bedanya cuma di sini. Berarti A-nya memakai angka 6/1 minus, nah rasionya sama juga 3/4. Berarti kalau kita hitung sama dengan ya 6/4/4 dikurangi 3/4, berarti sama dengan 6/1/4. Nah, ini 6 dibagi 1/4 awalnya. Terus sama dengan kita buat, berarti 6 dikali 4/1, berarti sama dengan 24. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan panjang lintasan gerak bola. Nah, berarti kalau panjang lintasan gerak bola sampai berhenti itu adalah si turun ditambah sama si naik gitu. Jadi panjang lintasannya tinggal kita ini aja, kita kita jumlahin. Kan lintasannya ada yang naik, ada yang turun, naik turun itu kita jumlahin semua. Jadi deret naik sama deret turun kita jumlahin. Berarti panjang lintasan kita tinggal jumlahin yang naik dijumlahin sama yang turun. Nah, berarti hasilnya adalah 32. Nih, kita jumlahin sama 24. Berarti lintasannya ada 56 gitu. Nah, 56 meter. Nah, udah deh jadi jawabannya 56 meter. Itu untuk kasus yang lintasan bola. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas soal latihan 6 halaman 36 ya. Di LKS halaman 36 soal latihan 6, mulai dari nomor 1. Hitunglah jumlah tak hingga dari deret geometri yang A dulu, yang A. Yang A ini berarti dia yang A tadi kan 375 tambah 75 tambah 15 tambah 3 tambah titik. Berarti kita memakai deret tak hingga, karena titik kita nggak ngerti batasnya di mana. Nah, kita udah bisa menentukan A-nya orang pertama, berarti 375. Nah, rasionya adalah orang setelahnya dibagi orang sebelumnya. Nah, kita bisa memakai 75 dibagi 375 boleh, tapi kan nggak harus orang pertama sama kedua yang kita pakai. Yang penting orang setelahnya dibagi orang sebelumnya. Berarti kita bisa memakai 3 dibagi 15, kan lebih kecil angkanya.
gitu. Jadi nggak harus pakai 75 dibagi 375, enggak ya, yang depan yang orang pertama orang kedua dibagi orang pertama, enggak. Kita bisa memakai angka yang setelahnya, yang lebih kecil tuh boleh. Nah yang penting setelahnya dibagi sebelumnya. Berarti rasionya 3 dibagi 15. Nah sama dengan berapa? 1/5. 1/5 itu kan 0,2, dan dia kondisinya rasionya kurang dari 1. Berarti kita bisa menghitung S-nya. Kita hitung S-nya, berarti S sama dengan A per 1 minus R. Berarti A-nya tadi 375 per 1 minus R-nya 1/5. Kalau kita hitung lagi, berarti hasilnya 375 per satunya kita buat 5/5 minus 1/5. Kalau kita hitung lagi, ini kayak yang tadi nih, 375 per 4/5 ya, 5 kurang 1. Oke. Kalau kita hitung lagi, wah kita teruskan lagi nih, panjang ya, nggak apa-apa kalau buat belajar ya nggak apa-apa, is okay. Tapi kalau besok ada soal langsung aja ya, tujuan kita kan mau mengali silang ini. Nah nanti akhirnya akan kita kali silang, baik 375 kita kali sama 5/4. Dan ini kita hitung berapa sih 375, kita kalian boleh menghitung pakai kalkulator dulu ya. Coba kita hitung 375 dikaliin sama 5. Oke, kalian dapat berapa? 375 dikaliin sama 5. Kalau kita hitung kalkulator, nah 1875 ya, 1875 per 4. Nah kadang soal itu mintanya pecahan biasa, tapi kalau misalnya nggak ada, yuk kita buat campuran. Kalau kita buat campuran sekitar 468 3/4. Bisa kan ngebuat campuran kayak SD? Bisa. Tapi ya kadang soal itu mintanya dalam bentuk pecahan biasa, yang desimal jarang sih. Oke, jawabannya 468 3/4 atau 1875 per 4. Itu soal nomor A, jawaban nomor A. Oke, sekarang kita yang B. Nah, kita yang B. Yang B itu soalnya 189. Ini bukan dikurangi artinya, tapi ini kan bentuk deret. 63 tambah 21 minus 7 tambah titik. Ini awalnya tuh gini loh, deret itu kan penjumlahan, tapi gini, plus minus 63 plus 21. Nah awalnya gini, plus minus 7 ya, plus minus 7 plus titik. Nah gitu, awalnya gini. Nah rasionya tadi sama. Orang pertama dulu. Orang pertama berarti 189, orang yang paling pertama. Rasionya orang yang setelahnya dibagi sebelumnya. Kita boleh ngambil minus 63 sama 189, tapi ada yang kalian lebih kecil, yaitu minus 7 dibagi sama 21. Berarti hasilnya adalah minus 1/3. Bukan sepertiga, tapi minus 1/3, karena tadi minus, suku setelahnya itu minus, suku sebelumnya plus, jadi kan dia akan ngebentuk minus gitu. Jadi minus 1/3 rasionya. Oke, rasionya adalah minus 1/3. Nah ini minus 1/3 kan sekitar 0, berapa ya, dan dia kondisinya kurang dari 1. Maka kita bisa memakai S deret tak hingga A per 1 minus R. A nya 189 per 1 minus, rasionya minus 1/3, maka di sini kita kurung, berarti sama dengan 189 per 1 nih
minus kali minus hasilnya plus, berarti 1 plus 1/3, berarti sama dengan 189 per 1 itu 3/3 tambah 1/3, berarti 189 per 3/3 tambah 1/3 itu 4/3. Nah, kayak tadi 189 awalnya kita bagi ya, kita bagi sama 4/3, berarti jadi 189 kita kali sama 3/4. Nah, kita hitung pakai kalkulator lagi, berapa nih? 189 nya kali 3 itu 567/4, atau kalau kita bikin pecahan campuran 141 ya jatuhnya, 3/4. Nah, ini jawaban untuk nomor 1A dan 1B. Perhatikan tadi rasio tuh setelahnya dibagi sebelumnya, jadi bisa memungkinkan untuk minus, karena di sini kalau yang B kan deretnya bentuknya plus minus plus minus plus minus gitu ya. Diingat-ingat setelahnya dibagi sebelumnya, itu mencari rasio. Mencari beda di aritmatika kan juga gitu, setelahnya dikurangi sebelumnya. Oke, ini untuk jawaban soal latihan berapa ya? Latihan 6 halaman 36, latihan 6 halaman 36 nomor 1. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas soal latihan 6 halaman 36 ya, nomor 2. Oke. Diketahui dilat geometri dengan suku ketiga. Oke, suku ketiga berarti kita bisa menuliskan dengan U3 kata soal 48. Kayak kemarin U3 berarti AR pangkat 2, 3 dikurangi 1, 3 dikurangi 1 berapa? 2, berarti AR2 sama dengan 48. Kemudian suku ke-6, suku ke-6 nya 6, berarti U6 sama dengan 6, berarti kita bisa tuliskan dengan AR pangkat 6 kurangi 1, 5 sama dengan 6. Nah, sekarang ini yang pernah Ibu pesan kemarin, kalian mau prioritasin 5 sama 2 kan pangkatnya gede 5, tapi 6 sama 48 gede 48. Nah, kalian mau prioritasin 48 nya yang di atas atau 5 nya pangkat 5 yang di atas. Kalau pangkat 5 yang di atas nanti hasilnya dia akan 6 dibagi 48 seper. Tapi kalau 48 nya di atas nanti R nya akan menjadi pangkat negatif. Kalau Ibu boleh saran, mending R nya itu yang pangkatnya gede taruh di atas, supaya nanti pangkatnya nggak negatif, jadi nggak ngeriwahin kita gitu ya. Jadi kita buat AR pangkat 5 kita taruh atas gitu, per AR pangkat 2. Supaya apa? Nanti di sini kan pangkatnya jadi positif gitu, nggak negatif. Nah, terus di sini, tapi di sini 6/48 kan seper, Bu. Nggak apa-apa, tapi kan pangkatnya jadi positif. Nih, berarti rasionya tinggal pangkat 3 kan, 5 dikurangi 2. Di sini 1/8. Nah, berapa pangkat 3 yang hasilnya 8? R-nya sama dengan setengah, karena setengah pangkat 3 itu artinya setengah kali setengah kali setengah. Setengah kali setengah kali setengah itu 1/8, berarti rasionya adalah setengah. Ini suku pertamanya udah dapet, rasionya udah dapet setengah. Oke, udah ada jawabannya ya, rasio setengah. Nah, sekarang kita tinggal mencari suku pertama. Suku pertama A dimasukkan ke salah satu, mau ke AR2 atau AR5. Kalau Ibu sih AR2 aja, lebih kecil, pangkatnya juga lebih kecil. Berarti A R2 sama dengan 48, kita masukkan di sini.
berarti A kali rasionya kita ganti setengah, di sini 2. Kalau nulisnya gini salah, karena kalau nulisnya gini yang punya pangkat 2 hanya angka 1, padahal yang punya angka 2 itu semua. Berarti kita kurung sama dengan 48. Berarti A kali setengah pangkat 2 berarti setengah kali setengah, 1/4 sama dengan 48. Nah, A-nya berapa? A-nya 48 sama 4 bisa kita kaliin. Oke, kita hitung pakai kalkulator deh. 48 kaliin 4 berapa hasilnya? 192. Oke, suku pertama dapat 192, rasionya dapat setengah. Gitu. Itu yang A. Terus gimana dengan jawaban yang B? Oke, ini yang A ya. Sekarang jawaban yang B. Nah, B gimana? Jumlah semua sukunya, berarti kita pakai delta hingga, karena ya kita nggak ngerti semua sukunya ada berapa gitu, kecuali kalau langsung ya jumlah 12 suku pertama disebutin kan, 12 suku pertama, 16 suku pertama, 16 suku berarti S16. Tahu, oh yang ditanyain 16 suku. Tapi kalau jumlah semua suku ya berarti semua suku yang ada, dan kita nggak ngerti jumlah semua sukunya berapa. Berarti pakai deret tak hingga. Maka untuk mengerjakan soal yang nomor B, kalian pakai cara S. S sama dengan A/1 min R. Suku pertamanya tadi kita udah ngerjain, dapat 192 per 1 min, rasionya setengah. Berarti 192 per 1 dikurangi setengah itu setengah. Terus kita kali silang, 192 kan awalnya 192 dibagi setengah. Terus kita kali silang, berarti jadi 192 kita kali sama 2 per 1. Berapa 192 kali 2 per 1? Berarti 192 nya kita kali 2, 384 per 1. Ya udah 384. Gitu, itu jawaban yang B. Nah, sekarang soal yang C. Jumlah semua sukunya genap. Artinya jumlah semua suku genap, jumlah semua suku genapnya. Berarti yang B udah ya. Terus kita yang C. Jumlah semua suku genapnya itu artinya apa? Jumlah semua suku genapnya berarti artinya nanti suku-suku genap. Suku genap itu, angka genap tuh mulai dari angka berapa sih? Angka 2, angka 4, angka 6, nah kayak gitu kan. Itu kita hitung semua suku genapnya. Nah, suku genap itu kan berarti ada U2 gitu. Bilangan genap. Berarti mulai dari U2, U4, U berapa lagi? U2, U4, U6, U8 dan seterusnya. Kan banyak suku genap. Lagi tak hingga aja. Nggak tahu genapnya sampai angka berapa. Nah, berarti suku keduanya, berarti kalau tadi dia 192, kan suku pertamanya 192, dapat yang dari sini. Nih, suku pertamanya kan 192. Berarti kalau kita list urutannya kan gini. 192, rasionya dapat setengahnya. Berarti nanti di sini 96, 48, 24, 12 dan seterusnya. Karena 96 rasionya 96 dibagi 192 kan benar setengah. Benar kan? Nah, berarti nanti kayak gini susunan bilangannya. Gitu. Nah, tapi kita mintanya mulai dari U2. Berarti U2 itu yang kita ambil adalah orang U2. Nah, U2 yang kita ambil berarti nanti mulai dari ini 96, 24. Terus kalau kita terusin ya berarti ini habis 12 6. Berarti nanti kalau kita ambil ya habis 24 terus kita ambil 6. Nah, berarti sukunya nanti ada
mulai dari 96 ya tadi ya, 96 terus 96 yang genap-genap ini kan U1, U2, U3, U4, U5, U6. Nah, kita ngambil yang genap. Berarti U2, U4, U6. 96, 24, 6. 96, 24, 6 dan seterusnya. Nah, suku pertamanya berarti jadi 96. Nah, rasionya kali ini 24 dibagi 96. Rasionya ada 1/4 atau 6 dibagi 24 boleh rasionya 1/4. Nah, sekarang S-nya jadi beda karena ya tadi ini yang kita hitung yang genap aja. Berarti S-nya sama dengan tetap sama. S-nya sama dengan pakai A/1 min R. Suku pertamanya tapi kali ini 96 bukan 192. Kalau 192 kan suku pertama tapi untuk semua suku. Nah, yang kita ambil kan genapnya aja. Berarti A-nya 96/1 minus rasionya berapa tadi? 1/4. Berarti sama dengan 96/1 itu kan 4/4 dikurangi 1/4. Berarti sama dengan 96 per 3/4. Berarti sama dengan 96 dibagi 3/4. Berarti sama dengan 96 kali 4/3. Nah, 96 sama 3 bisa dicoret kali ya. Berapa? 32 enggak sih? 32 berarti 128. Nah, ini jawabannya untuk yang sukunya, jumlah sukunya genap. Nah, ini ya. Jadi ini jawaban soal nomor 2 latihan 6 halaman 36. Ini yang A sama R-nya, yang B 384, yang C sama dengan 128. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, soal latihan 6 halaman 36 nomor 3. Diketahui suatu deret geometri tak hingga dengan jumlah 405. Oh, berarti kali ini kita tahu jumlahnya nih. Jumlah deret tak hingganya 405. Jika suku kedua deret tersebut adalah 90, berarti kita tahu S-nya itu 405. Terus kita tahu juga suku kedua U2-nya sama dengan 90. U2 itu bisa kita tulis menjadi AR sama dengan 90. Kalau AR 90 kita bisa ngemisalin huruf A ya, berarti A sama dengan berarti 90 dibagi R. Nah, kenapa kita buat 90 per R? Supaya kita bisa masukin ke sini. Nah, katanya S itu kan 405. Sedangkan S tadi kan geometri tak hingga. S itu mencarinya A/1 min R. Nah, S-nya 405, berarti A/1 min R 405. Nah, A-nya ini kita bisa ganti sama A yang ini nih, 90 per R. Berarti A-nya kita ganti sama 90 per R per 1 min R sama dengan 405. Nah, terus ini kita bisa kaliin sama ini. Dua-duanya yang dikali ya. Berarti yang di luas kiri tinggal 90 per R, yang di luas kanan berarti ada 405 kali 1 min R. Berarti 90 per R sama dengan 405 kali 1, 405 kali min R berarti minus 405 R. Terus kayak kemarin, supaya R nya hilang
R nya penyebutnya hilang, berarti semua ruas kita kali sama R. Berarti di sebelah kiri ada 90, ini jadi 405 R, di sini jadi 405 R kuadrat. Terus kita rapiin, 405 R kuadratnya kita taruh ke kiri, berarti kan jadi positif, minus 405 R. Nah di ruas kanan kan udah ada 90, nah berarti di ruas kiri udah ada 90, jadi nggak perlu berubah tanda. Yang berganti tanda yang 405 R kuadrat, yang minus jadi plus, terus 405 R jadi minus 405 R. Nah di kanan kan udah nggak ada orang, berarti sama dengan 0. Terus kita bisa ngecilin ini nggak sih? Kayaknya bisa dia dibagi berapa ini? Ini bisa kita bagi nggak sama berapa ya? 45 kali ya. Bagi 45 bisa. 405 dibagi 45 berapa ini? 405 dibagi 45. Oke, 9. Berarti ini dibagi 45 dapat 9 R kuadrat, dibagi 45 minus 9 R tambah dibagi 45 tambah 2 sama dengan 0. Oke. Nah, habis itu gimana ini? Pemfaktoran deh. Nah, kalian harus bisa pemfaktoran. Oke ya, pemfaktoran harus bisa. Ini kita misalkan 3R, ini 3R. Udah ada 9R kuadrat ya. Min 1, min 2 gitu. Bisa nggak? Nah, ini kalian harus banyak latihan pemfaktoran, karena ya pemfaktoran tuh sering keluar aja gitu di soal. Nah, kalian ngeceknya berarti gini. Yang kita cek ya. Ini sama ini kita cek dapat 9R kuadrat. Ini sama ini minus 6R. Ini sama ini minus 3R. Ini sama ini plus 2. Berarti 9R kuadrat minus 9R plus 2. Sama kan sama ini? Sama ya. Berarti jawabannya ini cocok. Nah, gitu. Berarti kita bisa ambil kesimpulan 3R min 1 sama dengan 0, 3R sama dengan 1, berarti R sama dengan 1/3. Yang satunya 3R min 2 sama dengan 0, berarti 3R sama dengan 2, berarti R sama dengan 2/3. Nah, habis itu pertanyaannya apa sih? Tentukan rasio daerah tersebut. Oh ya udah, rasionya berarti ada 2. Jawabannya bisa 1/3, bisa 2/3, karena 1/3 itu kan 0,3, kan kurang dari 1. Terus 2/3 itu kan juga kurang dari 1, sekitar 0,6 berapa. Ya udah, berarti rasionya ada 2. Kalau nggak 1/3 ya 2/3. Berarti ada 2 jawaban. Oke. Itu soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan latihan 6 halaman 36 nomor 4. Sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap 8 km per jam, artinya setiap 1 jam dia menempuh 8 km. Selama 1 jam pertama, oke, kayak tadi dibilang ya, jadi 1 jam pertama dia menyentuh 8 km. Berarti nanti 2 jam dia menyentuh berapa. Nah, tapi di sini bilangnya gini, pada jam kedua kecepatan dikurangi menjadi setengahnya. Oke, berarti nanti 1 jam 8 kilo, berarti 2 jam bukan menjadi 16 tapi menjadi 4 kilo. Jadi kayak kecepatannya jarak yang dia tempuh tuh makin menurun kayak gitu. Berarti nanti kalau kita list tuh gini, 8, terus habis 8 dia jadi 4, karena kan jadi setengahnya. Terus
jam ketiga 3 jam kemudian dia menjadi 8 bagi 2 4 bagi 2 2 gitu, dan seterusnya. Berarti suku pertamanya 8, rasionya menjadi setengahnya, ya berarti rasionya setengah kan menjadi setengahnya. Atau 2 dibagi 4 setengah, 4 dibagi 8 kan juga setengah gitu. Jadi rasio itu setelahnya dibagi sebelumnya, bisa 2 dibagi 4, bisa 4 dibagi 8. Oke, rasionya sama dengan setengah. Nah, berarti kita mencari berapa kilometer jarak terjauh benda. Oh, terjauh ya, berarti itu kalian mencari deret tak hingganya. Berarti A per 1 min R, A-nya 8 per 1 minus setengah. Berarti 8 per 1 minus setengah. Nah, sama dengan berapa berarti? 8 per 1 kurangi setengah itu setengah. Berarti sama dengan 8 dibagi 1 per 2. 8 bagi 1 per 2, 8 dikali 2 per 1. Nah, kalau belum terbiasa ngitung pakein dulu. Tapi kalau udah bisa ya udah nggak usah lama-lama ya. Tinggal 16. Oke, jadi jarak terjauhnya nanti akan ditempuh totalnya itu 16 km. Oke, itu jawaban nomor 4. Dan untuk nomor soal latihan 6 halaman 36 yang nomor 5 kita skip ya. Kita nggak bahas gitu. Oke, jadi kita ngebahas latihan 6 nomor 1, 2, 3 dan 4. Semoga bisa dipahami. Amin.